Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang transformasi geometri. Transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah kata transformasi dan kedua ada kata geometri. Lalu, apa sih pengertian dari transformasi? Jadi, transformasi itu adalah perpindahan bentuk benda. Nah, berarti kalau transformasi geometri, kita mempelajarinya secara geometri. Jadi, kalau dari matematika, yaitu ada titik, ada bidang, ada garis ataupun kurva yang akan kita pindahkan. Jadi dari penjelasan saya sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan. Ini saya tulis dulu judulnya. Jadi kesimpulannya, transformasi geometri adalah perubahan atau pemindahan objek baik berupa titik, garis, bidang, ataupun kurva pada bidang. Jadi perubahan yang mungkin terjadi yang pertama itu kedudukan atau letak, yang kedua itu arah, dan yang ketiga itu ukuran. Jadi dalam transformasi geometri ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua itu ada refleksi, yang ketiga itu ada rotasi, dan yang keempat itu ada dilatasi. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi pokok bahasan yang pertama itu adalah translasi. Jadi translasi ini bisa disebut juga dengan pergeseran. Jadi pengertian dari translasi ini merupakan transformasi yang memindahkan suatu titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Jadi rumus yang digunakan PXY T1 sama dengan AB translasikan menjadi P aksen X tambah A Y ditambah B. Lanjut pembahasan yang nomor 2. Jadi pokok bahasan yang kedua yaitu refleksi atau pencerminan. Jadi pencerminan ini menghasilkan bayangan yang tergantung pada acuannya. Jadi tinggi benda atau bayangan adalah sama. Jadi refleksi terhadap sumbu X, rumus yang digunakan X aksen Y aksen sama dengan 1 0 0 min 1 XY. Dan refleksi terhadap sumbu Y, rumus yang digunakan adalah X aksen Y aksen sama dengan min 1 0 0 1 XY. Refleksi terhadap titik pusat O 0,0, rumus yang digunakan adalah X aksen Y aksen sama dengan min 1 0 0 min 1 XY.
Refleksi terhadap garis X sama dengan H, rumus yang digunakan adalah X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, XY ditambah 2H, 0. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K, rumus yang digunakan X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1, XY ditambah 0, 2K. Refleksi terhadap garis X sama dengan Y, rumus yang digunakan X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0, XY. Dan yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, rumus yang digunakan X aksen, Y aksen sama dengan 0, min 1, min 1, 0, XY. Pokok bahasan yang ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Jadi, rotasi adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Jadi, rotasi dengan pusat O 0,0, rumus yang digunakan X aksen, Y aksen sama dengan cos min sin, sin cos X, Y. Sedangkan rotasi dengan pusat P, HK, rumus yang digunakan X aksen, Y aksen sama dengan cos min sin, sin cos X dikurang H, Y dikurang K, XY. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir yaitu dilatasi atau Jadi, dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran, baik itu memperbesar atau memperkecil suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Jadi, dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala dilatasi. Jadi, dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan skala K, rumus yang digunakan X aksen, Y aksen, K 0, 0K, XY. Sedangkan dilatasi dengan pusat P, AB dengan skala K, rumus yang digunakan X aksen, Y aksen sama dengan K 0, 0K, X dikurang A, Y dikurang B, AB. Jadi, itu adalah 4 pokok bahasan yang ada di dalam transformasi geometri. Di sini kita masuk ke dalam contoh soal. Jadi, soalnya diketahui A min 4,7 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka, koordinat bayangan titik A adalah, jadi kita misalkan A aksen XY adalah koordinat bayangan A, maka E aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1, X, Y. Lalu kita masukkan ke dalam rumus min 1, 0, 0, min 1, X, X-nya kita ambil dari ini tadi, berarti min 4 dengan 7. Lalu hasilnya adalah min 7, 4. Jadi, koordinat titik A adalah
Demikianlah video pembelajaran kita untuk kali ini, yaitu materi tentang transformasi geometri. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa orang bijak itu akan belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh itu akan belajar ketika mereka haus. Maka jadilah orang bijak untuk menambah ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.